Ada. Oke. Eri Alvita. Hadir. Ya. Kemudian Febriani Putri. Ya. Irfan Rahman. Ada. Jessica Sahron. Hadir. Oke. Kevin Hoki. Ya. Kemudian Muhammad Rizky. Ada. Kemudian Nadia Rizkyana Putri. Ada. Oke. Naswa Iqbalia. Hadir. Oke. Nazmi Salwa. Ya. Nida Anovia ya ada. Oke, Nida. Rahas Indah. Ya. Kemudian Sandy Rifki Permana. Ada. Oke. Siti Humaira. Ada. Oke. Safa Ananda Dewa. Oke. Zahwa. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Berarti ada 2 orang teman kamu yang tidak masuk ya? Sakit, semoga mereka lekas sembuh. Oke, masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, Ya, silakan Kevin. mewaspadai ancaman terhadap proses perbudakan. Oke, terima kasih Kevin. Ternyata dia masih ingat ya, yaitu mewaspadai ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa sih singkatan dari Ipolek Sosbudhankam? Ya, silakan boleh berdiri saya. Jelas ya. Singkatan dari Polisos Burhankam itu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke. Nah, itu adalah materi kita di minggu lalu, yaitu mewaspadai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, hari ini kita masih melanjutkan bab 5, yaitu yang poin B tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan dulu manfaatnya apa sih Bu ketika kita mempelajari strategi mengatasi ancaman di bidang Ipolek Sosbudhankam. Yang pertama, akan memupuk kesadaran kalian untuk ikut serta dalam bela negara. Kemudian yang kedua, kalian dapat senantiasa menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, manfaatnya memupuk rasa cinta tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, sikap responsif terhadap keutuhan wilayah NKRI. Atau dalam kehidupan real kita, misalnya ada pelajar dari luar sekolah mengajak kalian untuk tawuran, apakah kalian akan ikut? Karena kalian sudah belajar tentang manfaat strategi mempelajari ancaman di bidang Ipolek Sosbudhankam tadi. Tidak ikut ya? Ya, Bu. Oke. Nah, ini adalah manfaatnya ya. Jadi tidak ada yang tertarik untuk ikut tawuran. Oke, ini ada kompetensi intinya. Siapa yang akan membacakannya? Oke, silakan Desi. Kompetensi inti kelas 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang gandunya. Oke. Kelas 1, 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dalam kurung gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, selanjutnya. Kelas 1-3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kelas 1-4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, terima kasih Desi. Ini adalah kompetensi inti yang harus kalian capai. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Adakah
mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang terakhir. 4.5 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang akan berkenan? Oke, silakan. Boleh berdiri ya, Naswa. Indikator pencapaian kompetensi HD 1.5 IPK penunjang 1.5.1 meyakini nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasi berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. IPK kunci 1.5.2 bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. IPK pengayaan 1.5.3 karakterisasi nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya saya. KD.25 IPK penunjang 2.51 meyakinkan sikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. IPK kunci 2.5.2 berdasarkan responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. IPK pengayaan 2.5.3 karakterisasi sikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Ayo, lanjut masih indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya siapa? Oke, silakan Iki. Boleh berdiri saya? Ya, silakan. Indikator pencapaian kompetensi HD 3.5 IPK penunjang 3.5.1 menjelaskan ATHG 3.5.2 menjelaskan makna ancaman dan integrasi nasional. IPK kunci 3.5.3 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.5.4 mengkaji pentingnya integrasi nasional terhadap rasa nasionalisme di kalangan remaja. 3.5.5 mengkaji gerakan separatisme di Papua sebagai salah satu ancaman integrasi nasional. 3.5.6 mengkaji pentingnya integrasi nasional terhadap tingginya angka kemiskinan. 3.5.7 mengkaji pengaruh integrasi nasional terhadap gaya hidup hedonisme di kalangan remaja. 3.5.8 mengkaji pengaruh globalisasi membuat remaja semakin individualis. 3.5.9 mengkaji lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdampak terhadap strategi ketahanan nasional. 3. Untuk mengatasi kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. IPK pengayaan 3.5.11 merancang strategi untuk mengatasi ancaman integrasi nasional demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Rizky. Nah, ini masih indikator pencapaian kompetensi. Adakah teman yang berkenan? Ya, silakan Rizky. Boleh berdiri. Pada 4.5 IPK penunjang 4.5.1 mempersiapkan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut. Kunci 4.5.2 merancang penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai
Meyakini bersikap dan karakterisasi sikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Menjelaskan ATHG, makna ancaman dan integrasi nasional dengan benar. Mengkaji pentingnya integrasi nasional terhadap rasa nasionalisme, sikap individualisme, dan gaya hidup hedonisme di kalangan remaja dengan benar. Mengkaji gerakan separatisme di Papua sebagai salah satu ancaman integrasi nasional dengan benar. Mengkaji pentingnya integrasi nasional terhadap tingginya angka kemiskinan dengan benar. Mengkaji lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdampak terhadap strategi ketahanan nasional dengan benar. Menelaah strategi untuk mengatasi kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Merancang strategi untuk mengatasi ancaman integrasi nasional dengan benar. Mempersiapkan, merancang, dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam subbab kali ini. Nah, desain pembelajaran yang akan Ibu buat adalah nanti kalian bekerja bersama kelompoknya sesuai yang sudah dipilih, kemudian menyelesaikan temanya sesuai tema kita yang kemarin. Nah, kemudian akan kalian presentasikan di depan kelas. Namun sebelum kerja kelompok nanti akan ada pembiasaan literasi, kemudian mengerjakan tugas LKPD mandiri, yaitu berdasarkan hasil analisis video pembelajaran. Dan yang terakhir baru kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional? Siapakah yang berkenan untuk menjawab? Oke, silakan Fitri, boleh berdiri saya? Ya. Yang pertama itu menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Oke. Yang kedua, mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Ya. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oke. Lalu yang keempat, penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim kerja yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna. Dan terakhir yaitu meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Febri. Oke. Nah, Ibu sangat berharap bukan hanya Febri ya, tetapi teman-temannya juga mampu ingin mengetahui apa sih dari materi yang akan kita bahas. Oke. Next ya. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh teman-temannya berdiri dulu? Ya. Pancasila.
Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang adakah di antara teman-temannya yang berkenan untuk membacakan hasil literasinya di depan kelas? Oke, silakan Nadia dan Zahwa. Ya, di depan ya, silakan. Teman-temannya yang lain boleh menyimak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini kita akan menjelaskan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Yang ketiga yaitu ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi, merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur, yaitu tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang kedua, ancaman eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Menurut buku putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, isu-isu tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kuman penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari ancaman militer menurut BPPI 2008 adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya yaitu strategi mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu strategi mengatasi
Apabila sudah cukup bagus karena materi yang disampaikan sudah cukup jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Namun untuk tambahannya, untuk Zahwa mungkin bacanya agar tidak terlalu cepat, agar tidak terjadi kesalahan seperti tadi. Dan untuk Nadia sudah cukup bagus dan mungkin hanya tinggal dikembangkan budi lanjutnya saja agar yang mendengarkan dapat bisa lebih memahami. Oke, terima kasih Iki atas masukannya. Kita kasih aplaus untuk Nadia. Keren ya, boleh ditutup dulu saya. Sekian literasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan mereka berdua sudah keren ya. Hanya nanti temanya sedikit dipelanin ya sayang. Oke. Nah, mari menganalisis video pembelajaran. Namun sebelum ikut tampilkan video pembelajarannya, Ibu akan memberikan LKPD mandiri ya. Oke, nanti boleh dioper ke belakang. Jangan lupa diberi nama dan juga kelas. Oke, apakah sudah siap? Sudah siap? Oke. Hai, bertemu lagi dengan saya, Ibu Esateni dalam video pembelajaran PPKN. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap e-collect Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Video kali ini merupakan video kelas 11 yaitu bab 5 bagian B. Mari kita mulai. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa globalisasi telah berpengaruh pada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang e-collect Sosbud Hankam. Yang pertama adalah mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya yaitu Amerika dan sebagainya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan lain sebagainya. Di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara Indonesia yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sepertinya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri,
Ranking kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing dengan cara yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik. Kedua, dengan mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, dengan memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, dengan menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, dengan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah lahir berbagai perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturan yang tidak jelas. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal berikut ini. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Lalu pertanian dijadikan prioritas utama. Selain itu, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Lalu perekonomian seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh masyarakat. Lalu Indonesia seharusnya tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Terakhir, dengan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Biasanya yang berasal dari luar negeri lebih banyak menimbulkan perubahan. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan
serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi ancaman di bidang sosial ialah bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Terakhir adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Strategi pertahanan keamanan bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau dikenal dengan Sisankantata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan Sisankantata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diartikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan
kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Demikianlah strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang Ipotek Sosbud Hankam. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dukung channel ini terus dengan klik subscribe, like, dan share, serta jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai bertemu pada video berikutnya. Oke, sekarang kalian sudah selesai ya menganalisis video pembelajarannya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan LKPD mandirinya. Silakan, selamat mengerjakan. Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Jessie. Oke, terus sebentar saya.
dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu pentingnya integrasi nasional terhadap tingginya angka kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Jessica Suswanto, saya Febriani Putri, saya Realita. Saya Kevin Omika Nagasena. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah mengkaji ancaman terhadap pentingnya integrasi nasional terhadap tingginya angka kemiskinan. Indonesia akan dibanjiri barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama barang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kevin. Masih ini atau next? Bu. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Semakin seiring dengan mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Berguna kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang atau yang kalah. Pihak yang menang dengan leluasa melakukan monopoli pasar, sedangkan yang kalah menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya. Dan masalah pengangguran tidak dapat dibatasi atau semakin memburuk. Distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, terjadinya banyak tindak kriminalitas karena kebutuhan yang diperlukan rakyat semakin tinggi akibat angka kemiskinan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan namun dengan cara yang salah. Contohnya seperti mencuri. Lalu ada kualitas pendidikan yang kurang menimbulkan banyak pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesenjangan sosial dan berakibat pada aksi demo untuk perbaikan hidup. Yang terakhir, tidak memperbanyak lapangan pekerjaan untuk rakyat yang keterbatasan dalam pendidikan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan. Udah saya. Betul ya? Next Bu. Masih next. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan. Sistem ekonomi harus sesuai dengan amanat UUD 1945, yakni demokrasi, ekonomi atau ekonomi kekeluargaan. Yang kedua, pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian diperlukan karena Indonesia memiliki wilayah luas dan subur, serta dikenal dengan negara agraris. Yang ketiga, perekonomian berorientasi kesejahteraan rakyat. Perekonomian dijalankan dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus bersifat terjangkau dan murah. Selain itu, tidak mengutamakan keuntungan segi sepihak atau golongan tertentu saja. Yang terakhir, yang keempat, meminimalisir utang luar negeri. Dengan mengurangi utang luar negeri, negara kemungkinan besar akan mengalami krisis ekonomi. Selain itu, negara lain juga bisa dengan mudah menghentikan negara yang berutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan.
Oke, silakan siapa dulu? Yuk, gantian ya. Saya izin memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Sudah bagus sekali untuk presentasinya, materinya juga padat, singkat dan jelas. Namun saya izin memberikan tambahan untuk Kevin. Mungkin kedepannya untuk suara dan intonasinya itu bisa lebih jelas lagi karena tadi kurang terdengar oleh teman-teman semuanya. Terus juga untuk kelompok 2 ini saya harap untuk presentasi di kemudian hari tidak terlalu textbook. Jadi interaksinya itu kurang dengan audiens. Dari saya cukup. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Pertanyaannya tadi kan sudah dijelasin salah satu strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah meminimalisir utang luar negeri. Jadi gimana cara meminimalisir utang luar negeri tersebut? Terima kasih Cahaya untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi solusi untuk mengurangi tingkat utang Indonesia yang pertama, meningkatkan kestabilan nilai tukar karena biasanya utang meningkat karena nilai tukar yang tidak stabil. Yang kedua, mengelola sumber daya alam sebaik mungkin agar bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Yang ketiga, kurangi dominasi negara lain dalam mengelola sumber daya alam negeri. Yang keempat, membersihkan tindak korupsi. Yang kelima, tidak mengandalkan sumber daya alam secara terus-menerus, contohnya hasil tambang. Sudah cukup Cahaya? Bagaimana Cahaya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Tadi kan udah dijelasin ya ancaman terhadap integrasi nasional itu ada salah satunya impor, kegiatan impor. Nah terus bagaimana jika kegiatan impor yang dilakukan masyarakat Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekspor? Lalu jika benar, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat impor barang konsumsi di kalangan masyarakat? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Nida. Jadi cara atau solusi untuk mengurangi impor dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas nasional sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dapat perilaku konsumtif, mencintai produk dalam negeri. Yang terakhir yaitu melakukan kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, bagaimana saya? Oke, cukup ya. Kita kasih tepuk tangan untuk penanya dan juga kelompok yang Oke, boleh ditutup saya? Mungkin secukup saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, nggak apa-apa ya, kritik dan saran itu kedepannya untuk menjadikan kita bisa lebih baik. Oke, tetap semangat. Selanjutnya dari nomor undian berikutnya punya siapa ya? Jadi silakan Nadia dan teman-temannya. Yang lain boleh menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengaruh globalisasi yang membuat remaja semakin individualisme. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadia Rizkiana. Saya Rida Novia, Saya Muhammad Rizky. saya Cindy Solokadina. Saya Naswai Putri. Kota Solo tempat asal batik Sinobukti, warnanya coklat sama serasi. Selamat pagi Bu yang saya hormati, dan kami mulai presentasi. Oke, silakan. Bagus ya dia pakai pantun. Untuk poin pertama akan didasar oleh Ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, lanjut. Ancaman yang timbul dari individualis para remaja terhadap integritas adalah akan terjadi kurangnya rasa peduli terhadap sesama, memutus interaksi antara satu dengan lainnya, tidak memiliki teman, dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah para remaja ini akan sulit berkembang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Penguatan nilai nasionalisme. Pertama, dan menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Yang kedua, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang ketiga, selektif dalam pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Yang keempat,
global, selektivitas terhadap sarana informasi dan komunikasi, filter terhadap budaya asing dengan meningkatkan internalisasi budaya asli untuk mewujudkan budaya nasional yang dinamis dan stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Oke, selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya ancaman terhadap integrasi nasional. Pertama ada faktor eksternal, di mana pengaruh media massa global berbeda dengan sebelum tahun 70-an. Fungsi di zaman ini adalah alat penyampaian pesan jadi lancar karena ada media elektronik. Marshall McLuhan menyebut ada dua kemungkinan. Yang pertama ada global village, yaitu kemungkinan menciptakan dampak positif dengan mengatasi hambatan jarak dan waktu, bisa berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada global village, di mana teknologi menciptakan dampak yang negatif. Lalu yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa kemajuan, tapi hal ini menjadi faktor seseorang bersikap individualisme. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Selanjutnya ada faktor internal. Lunturnya nilai-nilai Pancasila di era globalisasi remaja yang individualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada sebagian masyarakat dapat berarti awal sebuah malapetaka bagi bangsa dan negara kita. Mulai terjadinya kemerosotan moral, mental, dan etika dalam bermasyarakat dan berbangsa, terutama pada generasi muda, sehingga menimbulkan sifat atau persepsi seseorang yang dangkal, wawasan yang sempit, anti kritik, dan sulit menerima perubahan yang akhirnya mengundang sikap anarkis. Oke, dari kelompok lain apakah ada tanggapan pertanyaan? Oke, silakan. Ya, Kevin, boleh berdiri sayang? Ya. Jadi sama saya ingin memberi tanggapan. Kalau menurut saya sih presentasinya ya cukup kreatif karena ada pantunnya di pembuka. Presentasinya juga menarik dan materinya juga mudah dimengerti. Pokoknya bagus dah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kevin. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan Karas, boleh berdiri sayang. Izin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa dampak yang ditimbulkan dari sikap individualisme dan mengapa hal demikian bisa terjadi? Oke, silakan. Izin menjawab Rahas. Sejak masuknya arus globalisasi dan didukung berkembangnya teknologi yang canggih, membuat masyarakat Indonesia mulai bersikap individualisme. Menjadi orang yang bersifat individualis terkadang cenderung lebih tertutup dalam mengerjakan sesuatu seperti apa yang dia inginkan. Dampak individualisnya itu ada 4. Pertama, menurunnya kemampuan bersosialisasi dan bergaul, tidak bisa bekerja sama dalam berkelompok, menganggap segala hal yang dilakukannya pasti benar. Yang terakhir, hilangnya rasa solidaritas terhadap sesama. Gimana sayang? Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga. Ada lagi sayang? Ya, silakan. Boleh berdiri Anissa. Izin bertanya, apakah perkembangan teknologi mempengaruhi perilaku anak remaja pada saat ini? Kalau benar, teknologi mempengaruhinya, apa sebabnya? Oke, silakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anissa, perkembangan teknologi dan pengaruh dalam kehidupan remaja adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Dikarenakan
Untuk slide pertama akan disampaikan oleh Cahya. Yang pertama ada bidang ekonomi. Yang pertama itu menurunkan pendapatan negara dari pajak. Menurunkan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Yang kedua, ada cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Ada juga faktornya. Yang pertama itu faktor internal, sifat serakah dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi dan hidup berkecukupan. Lalu yang kedua itu ada gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga itu ada moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Satya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang untuk memenuhi keserakahan mereka. Yang kedua ini ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang tiga ini ada aspek hukum. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi. Jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menentukan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar bidang korupsi tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Kedua, mendirikan lembaga anti korupsi yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Yang tiga, membuat pusat layanan pengaduan tindakan korupsi. Yang keempat, membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan sehingga tidak mudah adanya korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ya, nanti gantian ya. Oke, silakan. Menurut saya, penjelasan materi yang dipaparkan oleh kelompok 1 sudah cukup jelas dan mudah dipahami. PPT-nya juga sudah bagus dan sangat kreatif. Tapi ada masukan sedikit dari saya, mungkin untuk penyampaiannya ke depannya bisa lebih komunikatif dan lebih baik lagi. Cukup dari saya. Oke, terima kasih. Oke, next siapa lagi? Ya, silakan Ivan. Pertanyaan dari saya, apakah korupsi bisa memecah belah integrasi nasional? Oke, silakan. Izin menjawab, tidak sampai terpecah belah, tapi hanya terancam. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan integrasi nasional, seperti meningkatkan rasa nasionalisme dan bertindak adil kepada sesama. Oke, terima kasih. Gimana Ivan, sudah cukup ya? Oke, lagi siapa? Ya, silakan. Desti. Menurut kalian, apakah strategi yang telah dipresentasikan tadi sudah efektif diterapkan di negara kita? Kalau belum, hal apakah yang menjadi penghambatnya? Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Romairo.
memiliki standaritas terhadap kondisi pergaulan saat ini, sehingga pada akhirnya yang namanya peran pendidikan dan kehidupan berbudaya di dalam keluarga sangatlah penting dan berpengaruh dengan perubahan sikap mental dari keluarga itu sendiri. Sekian, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahwa. Selanjutnya yaitu apa saja sih faktor penyebab terjadinya ancaman hedonisme terhadap di kalangan remaja. Nah, secara garis besar, gaya hidup hedonisme dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu dari dalam diri sendiri yang merupakan penyebab hedonisme yang paling utama, yaitu rasa tidak pernah puas apa yang mereka miliki. Sifat-sifat inilah yang dapat menghantarkan seseorang pada gaya hidup hedonisme. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal bisa terjadi atau dipengaruhi dan berasal dari luar, yaitu informasi dan pengaruh globalisasi. Sehingga kita banyak mendapatkan berbagai pandangan dan melihat gaya hidup serta kebiasaan dari luar. Sebagai contoh, seseorang yang berteman dengan orang-orang yang terbiasa hidup mewah, maka orang tersebut akan turut mengikuti gaya hidup mereka di lingkungan pertemanan tersebut. Dan kemudian ada faktor kemajuan teknologi seperti internet dan mengubah perilaku masyarakat dalam mendapat kesenangan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Siti Humayra. Selanjutnya ada dampak negatif hedonisme bagi remaja. Yang pertama ada pergaulan bebas. Tentu kehidupan hedonisme tidak akan jauh dari yang namanya kehidupan malam seperti kegiatan clubbing, narkoba, pesta pora, dan juga seks bebas. Karena untuk itu perlu diberi pengarahan yang tegas mengenai para remaja yang sudah terlanjur masuk pada kehidupan hedonisme yang seperti ini. Yang kedua ada individualisme. Bagi seseorang yang terjerumus dalam kehidupan hedonisme, karena orang tersebut pasti akan merasa hidupnya tidak membutuhkan orang lain, sehingga dia bisa mengatasi segala sesuatu dengan sendiri. Yang ketiga ada konsumtif. Perilaku konsumtif kerap ditunjukkan para remaja yang terjerumus pada kehidupan hedonisme, karena mereka cenderung lebih sering bersenang-senang dan juga menghamburkan uang orang tua mereka dengan membeli sesuatu tanpa melihat dari segi kebutuhannya. Yang keempat ada tumbuhnya sifat pemalas. Sifat pemalas tidak akan jauh-jauh dari para remaja yang memiliki kehidupan hedonisme, karena seorang remaja yang seperti itu tidak akan menghargai yang namanya waktu dan akan sulit dalam mempergunakan waktu dengan cara yang bijak. Yang ada di pikiran mereka hanya kehidupan yang bersenang-senang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nomor 5 yaitu tidak memiliki tanggung jawab dan tidak disiplin. Tidak memiliki tanggung jawab, remaja yang sudah terjerumus pada kehidupan hedonisme sudah dipastikan tidak akan memiliki sikap tanggung jawab, karena yang mereka pikirkan hanya kesenangan saja daripada tanggung jawab pada kehidupannya sendiri sekalipun. Tidak disiplin. Waktu seakan bukanlah sesuatu yang berharga lagi bagi seseorang yang sudah masuk ke dalam kehidupan hedonisme. Tidak menghargai waktu kerap terjadi pada remaja yang sudah terjerumus pada kehidupan hedonisme. Selanjutnya yaitu nomor 6, kriminalitas. Seorang remaja yang sudah masuk ke dalam kehidupan hedonisme cenderung dalam hal melakukan tindakan kriminalitas. Untuk itu, apapun yang mereka lakukan hanya merupakan sebuah kesenangan belaka, misalnya merampok, membunuh, dan kriminalitas lainnya yang jauh lebih parah lagi. Korupsi, memperkaya untuk keuntungan diri sendiri juga kerap ditunjukkan dari pengaruh budaya hedonisme di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak segan bahkan untuk sesuatu yang sifatnya melanggar hukum sekalipun. Yang ketujuh, sifat materialistis. Salah satu sifat yang muncul dari dampak kehidupan hedonisme adalah materialitis, yang merupakan budaya hedonisme yang akan muncul karena mereka selalu tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki.
sehingga akan selalu iri dengan kehidupan yang lain miliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak. Oke, berikutnya ada cara mengatasi budaya hedonisme. Yang pertama, mengubah mindset konsumtif jadi produktif. Nah, apa sih konsumtif itu? Konsumtif adalah perilaku yang ditunjukkan untuk konsumsi atau membeli secara berlebihan, atau dalam kata lain itu pemborosan. Jadi kita harus mengubah mindset kita dari konsumtif jadi produktif dengan cara tuh kalau belanja membuat anggaran belanja terus memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Jadi mengurangi pemborosan. Nah, yang kedua itu menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Jadi kita sebagai manusia harus memahami bahwa hidup ini kehidupan ini selalu berputar. Jadi kadang ada di atas, kadang ada di bawah, bukan hanya tentang senang-senang saja. Nah, yang ketiga adalah susun target dan rencana kegiatan jangka panjang. Jadi kita tuh harus menyusun target keuangan kita jangka panjang untuk mengurangi pemborosan. Yang keempat, membatasi diri saat melakukan self reward. Nah, yang seperti yang kita tahu nih bahwa manusia-manusia zaman sekarang ini sering sekali menggunakan self reward untuk dirinya gitu. Jadi harus kayak membeli apa saja gitu dengan alasan bahwa itu self reward gitu. Jadi kita harus menguranginya itu agar tidak boros. Terus yang kelima, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Yang keenam, selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Nah, teman-teman, lingkungan pertemanan ini sangat berpengaruh dengan budaya hedonisme, karena lingkungan yang kita jadi aktivitas kita sehari-hari itu mencerminkan perilaku kita. Dari saya cukup. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin memberitahu. Oke. Yang boleh berdiri Andi, silakan. Menurut saya presentasinya sudah sangat baik dan jelas serta menjadi pahami, tapi masih ada kekurangan, yaitu visualisasinya. Terima kasih Andi. Selanjutnya, ya silakan Erik, boleh berdiri. Menurut kelompok 4 nih, apakah sikap hedonisme bisa dihilangkan atau tidak? Alasannya kenapa? Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan. Menurut kami, untuk sikap hedonisme itu bisa dihilangkan karena sikap pada sesuatu yang permanen. Oleh karena itu, sikap itu dapat diubah. Tetapi merubah atau menghilangkan sikap hedonisme itu sendiri tergantung pribadi masing-masing setiap individu. Dan biasanya sikap hedonisme itu timbul dari lingkungan tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jadi kesimpulannya, sikap hedonisme itu dapat diubah dan dihilangkan, tetapi mungkin akan sulit bagi sebagian orang. Oke, bagaimana Erik? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, adakah? Ya, silakan Nadia. Boleh berdiri saya. Pertanyaannya, kenapa sih hedonisme ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa? Terus kan padahal gaya hidup hedonisme ini adalah pilihan seseorang. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, saya izin menjawab. Jadi kenapa sih sikap hedonisme ini menjadi ancaman bagi bangsa, padahal itu tuh pilihan hidup mereka sendiri. Nah, karena hedonisme ini bisa membuat manusia tuh suka memaksakan kehendak mereka untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kenikmatan pribadinya, meski harus melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Jadi perilaku hedonisme ini yang kebanyakan merebak pada masyarakat tuh tadi yang kayak udah disebutin, mabuk-mabukan, foya-foya, pergaulan bebas, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama, kasus-kasus perilaku di atas tak ayal bahwa pelakunya itu remaja seperti kita. Nah, sedangkan remaja seperti kita itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi
Kita pegang barengan. Ya. Foto hitungnya sayang. 1, 2. 1, 2, 2. Oke, terima kasih. Ya, nanti bagi-bagi ya. Oke. Nah, kemudian kelompok yang terbaik kedua itu jatuh kepada kelompok Nadia. Ayo, sini kasih kita hijau. Bagi 2. Fotoin lagi ya. Ayo, pinjemin dulu handphone sayang. Fotoin. Ayo fotoin. Bagi 2, yuk.
dari kelompok siapa dulu? Jesse, oke silakan. Boleh berdiri saya? Apa kesimpulannya? Silakan. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami dengan tema kemiskinan, kemiskinan menjadi penghambat integrasi nasional karena beberapa hal berikut. Pertama, meningkatkan kriminalitas. Kedua, menurunkan kualitas pendidikan. Ketiga, meningkatkan kesenjangan sosial. Jadi, untuk itu, udah Bu. Oke, jadi kemiskinan itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Oke, terima kasih Jesse. Tepuk tangan untuk kelompok Jesse. Oke, selanjutnya dari kelompok siapa yang akan menyimpulkan? Oke, Nadia, silakan Nadia. Maka saya akan menyimpulkan bahwa ancaman integrasi nasional pada masa kini oleh sikap individualisme itu benar adanya. Nah, tanpa adanya kesadaran yang penuh akan dampak dan juga terlalu berfokus pada diri sendiri, maka jelas kemungkinannya bahwa ancaman akan integrasi nasional akan selalu sadar dan terbuka melihat hambatan integrasi nasional secara keseluruhan dan juga selalu menerapkan perilaku bela negara agar integrasi nasional dapat selalu tercipta serta terjaga dengan baik di era modernisasi dan globalisasi ke depannya. Oke, jadi intinya kita harus memiliki kesadaran supaya kita tidak bisa atau mengurangi rasa individualisme. Selanjutnya, terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Oke, Nadia. Selanjutnya kelompok siapa? Ya, siapa? Boleh berdiri saya? Silakan. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kita tentang sikap hedonisme itu, sikap hedonisme bisa menjadi ancaman untuk bangsa itu sendiri karena sikap hedonisme ini bisa merusak generasi penerus bangsa. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus meminimalisir sikap hedonisme itu sendiri karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke, terima kasih Salma ya. Jadi